Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 19 November 2025. Judul renungan hari ini adalah Berdiri Kokoh dan Teguh. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18 yang berbunyi, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kamu telah mengetahui hal-hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Roh Kudus melalui Rasul Petrus memberikan nasihat yang kuat dalam ayat di atas. Ia ingin engkau tetap teguh dan menolak mengikuti kesalahan orang jahat. Ia ingin engkau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertumbuhan rohani adalah penawar bagi tipu daya dan ketidakstabilan. Pertumbuhan rohani membuat engkau tetap berakar, kuat, dan teguh, tak tergoyahkan oleh doktrin atau gangguan yang bertentangan. Janganlah menjadi orang yang terus-menerus selalu diingatkan untuk menghadiri ibadah gereja, pertemuan sel, atau berpartisipasi dalam hal-hal rohani. Jadilah kuat dan teguh dalam komitmenmu kepada Tuhan, firman-Nya, dan pekerjaannya. Kesalahan orang fasik tidak selalu terlihat jahat dari luar. Misalnya, Pengkhotbah 8 ayat 10 mengatakan, "Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota." Ini pun sia-sia. Mereka adalah orang-orang yang sering mengunjungi rumah Tuhan, mereka keluar masuk tempat kudus, tetapi tidak pernah dipercayai, mati, dikuburkan, dan dilupakan. Meskipun mereka mungkin dipuji semasa hidup, pengaruh mereka hampa dan hidup mereka sia-sia. Alkitab NIV menerjemahkannya lebih jelas. "Lalu aku juga melihat orang-orang fasik dikuburkan, mereka yang biasa datang dan pergi dari tempat kudus dan menerima pujian di kota tempat mereka melakukan hal ini. Ini pun sia-sia. Bagaimana akhir hidup mereka?" Mazmur 9 ayat 17 memberitahu kita dengan jelas, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Mereka adalah orang-orang yang hidup tanpa mengakui Allah dalam keputusan, karir, tujuan hidup mereka, dan lain-lain. Mereka melupakan Allah. Jangan lupakan Tuhan. Jangan ikuti orang banyak yang datang dan pergi dari hadirat-Nya tanpa tujuan, tanpa visi, tanpa fokus, tanpa pertumbuhan. Hindarilah kesalahan orang fasik. Sebaliknya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus. Berdirilah kokoh dan teguh. Biarlah hidupmu berarti bagi kemuliaan-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas firman-Mu yang menginspirasi pertumbuhan, disiplin, dan kekuatan rohani dalam diriku. Aku berdiri teguh dalam kebenaran firman-Mu, teguh, tak tergoyahkan dalam komitmenku kepadamu. Aku bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Aku berakar dan berbuah, menjalani hidup yang menyenangkan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 1 Korintus 15 ayat 58, Mazmur 1 ayat 1-3, Kolose 2 ayat 6-7. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silakan berlangganan pada semua akun media sosial kami, seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang, supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.